Silakan, Pastor Sonitio. Pastor All Sonitio. yours. Thank you, Mary. You're welcome. Mari kita berdoa dulu. Allah Bapa Surga, kami datang hadirat-Mu pada saat ini, karena kami perlu Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu, Tuhan. Sehingga apa yang kami katakan sini, apa yang kami lakukan, biarlah sikap hati kami yang benar akan menerangkan firman-Mu sebaik-baiknya. Menurut kehendak-Mu, apa yang Kau telah pikirkan sebelumnya. Kami serahkan sisa hari ini dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dalam nama Yesus kami panjatkan doa ini. Amen. Amin. Kita akan baca sebelumnya, tapi sebelum kita baca seluruh firman Tuhan, kita perlu tahu ayat 16 ini berbicara sebenarnya dibilang semuanya ini kukatakan kepadamu. Jadi ada konteksnya sebelumnya yang kita perlu baca. Jadi semuanya ini ada sebabnya. Maka itu kita baca kalau bisa mulai dari Yohanes 15 ayat 18. Coba tolong Steve. Itu 18. Ya. Tolong bacain satu orang mungkin 2 ayat. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa Ayah telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Kiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang, walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, mari kita teruskan ke Yohanes 16. Ayatnya untuk pagi hari ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal ini kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku.
akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasaan dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang terakhir, 14. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kalau kita perhatikan, kita baca ayat yang barusan kita baca itu, kita bisa melihat bahwa kita hidup di dunia ini tanpa tantangan. Tadi yang Medi bilang sudah melalui lagunya, Allah itu peduli, itu betul. Karena kita pada saat ini di-encourage agar kita jangan sampai kecewa dan menolak Tuhan. Karena apa yang akan kita atau murid-muridnya akan terima nanti. Dunia ini membenci Yesus dan murid-muridnya, termasuk kita sekarang. Kita yang di-identify with Christ akan dibenci oleh dunia ini juga. Dan apabila kita hidup dalam Tuhan dan bersama Tuhan, pasti kita akan juga dibenci oleh mereka yang ada di dunia ini. Sebab jangan lupa, kita hidup di dunia ini, cuma warga negara kita sebetulnya sudah warga negara sorga. Kalau saya bisa balik lagi kembali sementara, dasarnya adalah kita dalam dunia roh mempunyai, kita hidup dalam dua kerajaan. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan gelap pada saat ini, kalau saudara baca di 1 Yohanes 5 ayat 19, dikuasai oleh iblis. Kita baca dulu deh ya, 1 Yohanes 5 ayat 19. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia pada saat ini maksudnya berada di bawah kuasa siapa? Si jahat. Jangan kita lupa bahwa dunia ini pada saat ini, at this moment, sebelum Tuhan Yesus datang lagi nanti kedua kalinya, dalam arti kata rapture, itu kepunyaan setan, kepunyaan iblis. Jadi mau nggak mau kita yang ada di dunia ini, biarpun kita sudah menjadi warga negara kerajaan Allah, akan mengalami apa yang Tuhan Yesus alami. Jikalau orang dunia telah mengenai Tuhan Yesus, jangan heran saudara, apabila kita juga pengikut Kristus akan dianiaya oleh mereka, karena kita telah dipilih Tuhan dari dunia ini. Sebab itulah dunia akan membenci kita. Kita bukan lagi milik dunia, tapi kita yang percaya kepada Tuhan adalah milik Tuhan. Destiny kita adalah surga, bukan neraka. Walaupun tubuh jasmani kita masih di dunia ini, kita akan mengalami apa yang terjadi di dunia ini. Kita perlu sadar sebelum secara rohani kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah menjadi warga negara sorga. Dunia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Mereka juga tidak mengenal siapa yang mengutus Tuhan, yaitu Allah Bapa. Mereka orang dunia akan membenci Yesus, Allah Bapa juga, dan kita semua pengikutnya. Semua akan terjadi karena firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Taurat itu harus digenapi. Kalau saudara baca itu ditulis, mereka membenci aku tanpa alasan. Itu ada di Yohanes 15 tadi ayat 25. Dan juga di Mazmur 35 ayat 19. Dan Mazmur 69 ayat 5. Allah sudah mengetahui tentang hal ini semuanya. Dia sudah memberitahu mereka akan membenci Tuhan tanpa alasan. Dan sekarang kita baca dari Yohanes 15 ayat 26. Di situ kita lihat bahwa Tuhan akan mengirim penghibur. Penghibur yaitu Roh Kudus yang Tuhan akan utus. Yang datang dari Bapa yaitu Roh kebenaran yang originalnya keluar dari Allah Bapa. Ia akan bersaksi tentang semua ini. Kita harus juga bersaksi tentang kehidupan kita bersama Yesus. Nah, itu yang kita baca sebelumnya di Yohanes 15 ayat 18 sampai 27.
Ya, jadi kita sudah mengerti bahwa kita yang hidup di dalam kerajaan sorga, pada saat ini, selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami apa yang orang dunia akan alami. Sebab mereka tidak kenal Allah, tidak mau mengenal Allah, tidak tahu siapa Bapa. Itulah sebab mereka akan memusuhi kita. Jangan lupa saudara, semua Tuhan Yesus, murid-muridnya, para rasul, itu semuanya jadi martir. Semuanya dibunuh. Hanya Yohanes yang tidak. Dan kita melihat itu juga, kalau nggak, kita harus hati-hati pada saat ini. Apa yang terjadi di 9/11. Mereka itu memakai nama Tuhan untuk membunuh orang-orang Kristen yang katanya kafir. Itu semua terjadi pada saat ini. Apalagi di Timur Tengah. Sekarang kalau kita perhatiin Hamas dan Yahudi itu tiap hari mereka perang. Berapa orang yang sudah meninggal karena itu semuanya. Itu semua akan terjadi. Maka itu Tuhan mengatakan di Yohanes 16. Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik siapa Allah maupun aku. Tapi semuanya ini akan kukatakan padamu supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakan ini semuanya kepadamu. Ini adalah encouragement dari Tuhan kepada kita semuanya, agar kita tenang. Semua hal ini akan terjadi, tapi akan terjadi waktunya Tuhan dan ke dalam kedaulatan Tuhan. Kita hanya bisa menyerahkan diri kita masing-masing kepada Tuhan. Dan pekerjaan penghibur. Dan ini yang Tuhan katakan, apabila nanti dia pergi, jangan takut saudara. Roh Kudus akan datang hidup di dalam kita. Dia akan menghibur kita. Dia akan membawa kita, memimpin kita kepada semua kebenaran. Itu dinyatakan di Yohanes 16 ayat 4b sampai akhirnya. Mari kita coba renungkan apa yang Tuhan katakan di sini. Tuhan katakan gini, sudah waktunya. Sudah 3 tahun bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus akan kembali ke Allah Bapa yang sudah mengutus kita. Tuhan Yesus pergi, tapi Roh Kudus akan datang. Sebab lebih efektif Tuhan Yesus pribadi pergi, karena Tuhan Yesus hanya pribadi satu orang. Tapi jika Roh Kudus itu merupakan roh, dia akan tinggal di dalam kita. Setiap manusia yang mau menerima Tuhan dalam kehidupan mereka. 1 Korintus 6 ayat 19, kita baca itu dulu. Di situ kita bisa lihat bahwa tubuh kita adalah bait Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Sudah dapat semuanya? 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Kamu telah dibeli dengan harga yang sudah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Tuhan memakai kita sebagai tubuhnya untuk menjadikan kita saksi dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Tugas Roh Kudus adalah menginsyafkan dunia dari dosa, kebenaran, dan penghakiman. Menginsyafkan dunia dari dosa. Kalau kita balik lagi ke kerajaan gelap, saudara, kita semuanya dilahirkan dalam kerajaan gelap. Kita perlu Tuhan untuk menyelamat kita dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mati. Dan untuk hidup dalam kerajaan terang, dan selama ini kita masih hidup di dunia ini, Tuhan Roh Kudus akan hidup di dalam tubuh kita, dan dia akan memimpin kita. Kita akan menjadi saksi Tuhan, agar manusia di dunia ini diinsyafkan akan dosa mereka, dan mereka percaya kepada Tuhan. Mereka percaya akan kebenaran Tuhan. Yesus pergi ke Bapa, kita tidak lagi melihat dia kembali sampai rapture, tapi roh kebenaran akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Semua kebenaran yang datang dari Allah Bapa memberitakan hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran akan memuliakan Allah Bapa. Dan jangan lupa saudara juga ada penghakiman. Penguasa dunia ini, si iblis, telah dihukum. Itu ayatnya yang terakhir kita baca tadi, Yohanes.
Yohanes 16 ayat 11. Akan penghakiman, ya, penguasa dunia ini telah dihukum. Sebenarnya mereka sudah dihukum. Mereka hanya diberi list, diberi kayak anjing tuh dikasih tali untuk mengerjakan apa yang mereka harus kerjakan selama ini agar manusia bertobat dan kembali kepada Tuhan. Itulah kerjaan kita semuanya ada di sini. Saya percaya kita akan memuliakan Allah Bapa dengan kesaksian kita, dengan pengertian akan kebenaran Tuhan. Jangan takut saudara, iblis telah dihukum. Nanti 1000 tahun dia akan dipenjarakan. Sudah itu akan dibuang ke neraka. Kita sudah menang di dalam Kristus. Itu saja yang mau saya ingin share pada hari ini. Saya percaya banyaknya mungkin mempunyai pengalaman sendiri dengan pribadi dengan Tuhan dan telah mengalami apa yang terjadi di sini. Yang Tuhan katakan kepada kita sebagai satu encouragement untuk hidup benar di dalam Tuhan. Amen. Amin. Saya setuju sekali itu, sebab saya juga membacanya pada saat zaman-zaman terakhir ini di dalam news apapun di dunia ini. Kita harus jadi saksi kebenaran. Itu sangat betul di dalam Yohanes 16 ini. Ya, yaitu bagaimana kita itu mesti bertekun dan ada pekerjaannya penghibur nanti. Jadi kita harus bertekun dalam hal ini. Buat kita ya yang percaya pada Yesus, kita harus selalu bertekun, menjaga dan membela kebenaran. Yaitu dengan roh kebenaran. Tadi udah bicarakan roh kudus, bahkan dengan roh kebenaran di hati kita, yaitu roh kudus. Semua kita menjadi saksi. Pengenalan akan kebenaran. Jadi saksi. Hidup kita akan terhibur. Kalau kita sudah bisa memegang grab itu, despite dengan all the problem that we hear dari dunia ini, kita akan terhibur. Sebab kadang-kadang saya sendiri juga bisa mendengar itu dengan khawatir dan dengan sedih, kenapa ini begini. Tetapi tidak, kita harus bersaksi terus melalui roh kebenaran dan roh kudus itu juga ada penghiburnya dan kita akan dihibur. Itu yang menguatkan saya juga gitu. Dan kita semua menjadi saksi Tuhan. Kita sudah tahu kita itu saksi Tuhan. Bukan kita hanya tahu firman saja, berusaha. Kita nih Bible study. Berusaha untuk jadikan firman itu menjadi rema dan logos. Amen. Menjadi jalan hidup kita setiap hari. Kita jalan, kita nyetir, kita ke gereja. Biarlah semua itu tahu Tuhan ada di kita dan kita itu sadar bahwa roh kebenaran yang itu menguatkan kita. Itu kuncinya, kita bisa jadi kuat. Tanpa ada itu kita jadi khawatir dan macam-macam. Nah, Roh Kudus itu memang sudah dibilang ada di kita. Sun Leong juga bilang gitu, kita tuh sudah dimenangkan, sudah semuanya. Memang di ayat 7, 13, dan 15 itu membicarakan Roh Kudus ada di kita. Intinya, Roh Kudus akan membuat orang percaya dengan mengalami persekutuan yang nyata dan akrab dengan Allah Tritunggal. Tidak dengan Bapa, tapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu membuat kita complete in our percaya kepada pada Tuhan. Yaitu mengenali kebenaran-kebenarannya yang selalu memperbarui hidup kita. Itu yang kunci itu. Setiap hari saya itu diperbarui sebenarnya. Dari urusan kecil sampai urusan pribadi saya kok lihat dunia ini kok begini ya. Tapi memperbarui hidup saya itu karena kebenaran-kebenarannya itu ada. Ya, ada Tuhan. Tuhan yang akan mengontrol semua ini. Sehingga kehadiran kita itu menjadi dampak bagi orang lain. Kalau kita hidup tidak ada dampak pada orang lain, coba saudara tanyakan diri sendiri, renungkan itu semua, ya. Itu menolong saya itu. Iya ya, kalau saya nggak menjadi dampak, rasanya hidup itu tidak ada goal dalam hidup ini. Saya mendingan dipanggil saja pulang kepada Bapak. Itu yang kita mesti pikirkan, goal kita apa di kita. Nggak cuman, yes kita senang-senang. Saya juga sama Inga, saya bilang, oke lah kita tinggal berdua nih. Kita senang-senang. Betul, itu tidak apa-apa. Tetapi ingat semua tuh ada Roh Kudus dan ada kebenaran untuk Tuhan, untuk kehidupan dunia ini. Seperti Yesus itu sebenarnya kan datang ke dunia bukan saja untuk damai, ya datangnya, tapi untuk melawan dosa, kejahatan, dan lain-lain. Tadi Sun Leong udah bilang banyak kejadian macam-macam untuk melawan dosa. Tapi kalau kita nggak tahu dosa apa itu, susah. Kita diajarkan ya untuk, ini di ayat 8, itu Roh Kudus yang ajarkan.
Diajarkan supaya kita tuh peka pada dosa. Kadang-kadang kita tuh suka ngelantur. Ini nggak apa-apa, kayak gitu. No, kita harus peka pada dosa. Kita harus tahu sudah di dalam kita. Itu Rema dan Logos menunjukkan kebenarannya dan kasih tahu juga bahwa nanti penghakiman Allah sudah ada. Tadi sudah singgung semua pada akhir zaman. Ya. Nah, itu basically 16:1 sampai 15 memang ajarannya begitu. Dan sekarang hal apa yang kita harus bisa berbuat? Ya, dibilang ia datang ayat 8 itu, ia akan menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran penghakiman. Dan itu tugas kita untuk menjadi dampak kepada lain orang supaya orang juga lihat, oh, ini ada Tuhan dan semua biar bertobat supaya mereka tidak nyasar ke neraka. Itu yang kita renungkan itu dalam hidup kita, ya, bahwa kita ini telah berdampak bagi kehidupan di sekitar kita. Itu pertanyaannya. Kita harus berbuat menjadi saksi semuanya ini. Amin. Gitu aja. Amen. Saya tertarik dengan ini nih, Yohanes 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Seperti tadi Steve bilang, kita kan harus memberi dampak. Tapi seperti Tuhan Yesus bilang, banyak hal-hal yang kita itu belum mengerti gitu. Kita harus dari tahun ke tahun sebagai orang percaya itu makin lama makin bijaksana lah gitu ya, makin supaya kita bisa berdampak. Sebab kalau enggak kita kan nggak ngerti. Dan ini saya dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kita. Kan di Yohanes 14:26 yang baru kita lewat itu kan. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, saya ada sedikit ini ya, kesaksian. Maksudnya tuh gini, Tuhan itu selalu mau kita tuh maju satu step kan, step by step. Dan jadi kita juga harus mengikuti. Tuhan tidak memberikan pencobaan, tetapi memberikan testing kan, supaya kita makin maju, supaya kita bisa berdampak gitu. Nah ini selalu yang saya lihat, Tuhan selalu memberikan alatnya dulu, baru tesnya gitu. Dia nggak pernah brum kita nggak karu-karuan begitu, kita kaget gitu. Nah ini saya kasih contoh ini karena ya kecil ya, contoh kecil gitu. Yaitu 2 minggu yang lalu, Kim, suami saya itu kan sharing kan. Sharingnya apa? Gak ada yang ingat mungkin. Sharingnya itu dia kan bilang, orang kalau ditanya apa kabar, jawabannya selalu baik, baik, baik kan. Jarang sekali yang bilang tidak baik kan. Nah sekarang kalau ada orang bilang sama kamu, aduh saya ada problem. Nah terus dia bilang, kalau misalnya problem itu, orang itu bilang, oh saya rugi, saya gini-gini. Dia punya poin itu, what is your reaction? Kalau ada orang respons, kalau ada orang begini begitu, itu what is your response? Itu kan dia itu poinnya di situ. Kalau misalnya orang mau minta uang, minta uang, apakah orang itu problem uang? Nanti bilang, oh barangkali itu orang mau minjem duit gitu. Itu kan jadi respon kita udah negatif ya. Jadi what is your response? Itu kan dia punya sharing. Sebenarnya sering kali kalau kita sharing ke orang, itu Tuhan mau bicara sama kita sendiri. Jadi dia sudah siapkan kamu gitu. Nah sekarang itu kan 2 minggu yang lalu. Nah hari Minggu yang baru lalu ini kita ada cell group. Cell groupnya di temen yang rumahnya itu kondominium ya, di atas tingkat 8 atau berapa. Nah, sekarang mereka tuh banyak kursi punya, tapi kurang gitu, masih kurang 5. Terus nanya, ada yang punya kursi? Nah kita punya, karena memang kan suka ada cell group. Nah terus kebilang gitu, itu kita punya, iya tapi itu kursi berat. Nah ini respons kan, ada orang minta respons, tapi kursi itu berat, terus susah lagi, mesti ngangkat dari basement ke atas. Terus kebayangin betul, dari basement ke atas ke mobil, dari mobil depan apartemen, dari apartemen diangkut ke atas, baliknya gitu lagi kan. Nah, terus jadi ya udahlah pinjam dari gereja. Tapi saya nggak tenang karena pinjam dari gereja, pengalaman dulu tuh ada 100 kursi yang bisa diangkat, dipinjemin bolak-balik, akhirnya tinggal jadi 20 atau bagaimana lah. So, Eka kalau bisa nggak mau pinjem, karena kalau mereka pinjemin saya, berarti semua orang harus dikasih pinjem, ya kan? Jadi, I prefer not to touch it.
Ya udah, tapi ya barangkali ada orang yang punya gimana mikir-mikir jam 11 malam tiba-tiba, heran Tuhan itu baik, tiba-tiba ayat ini keluar, yaitu dari Matius 5:42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Itu sampai saya bilang, itu jam 11 malam. Jam 9.30 udah mesti berangkat. Jadi udah besok pagi. Cuma saya ngelihatnya gini, memang dulu kalau saya sering kali bilang oke, ada orang minta tolong oke. Saya yang bilang oke, suami yang kerja gitu loh. Kayak ini kalau misalnya saya bilang oke, itu suami yang mesti ngangkat itu kursi kan. Jadi sekarang saya lebih pintar, oke, kita berdua angkat. Jadi it's not problem gitu. Dan akhirnya ya itu saya kerjakan. Saya cuma mau bilang gini, karena itu kan di sini kan dibilang Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu yang kukatakan kepadamu. Sedangkan Matius 5:42 itu firman Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Itu yang Roh Kudus itu yang ngingetin di sini. Dan itu sebenarnya bagus untuk kita untuk belajar karena dia yang ngajarin, dia yang bilang, how. Jadi buat saya itu kemajuannya apa? Sekarang cek what is your reaction in all the situation. Memang firman ini nggak gampang ya, meminjam segala sesuatu, bukan kita semua main pinjemin nggak karuan. Kita juga harus mempunyai wisdom dari Tuhan gitu kan, jangan sampai dimanipulasi orang, jangan sampai diapain orang karena meminjam. Tapi ini kan soal kecil, soal kursi 5 biji. Ya udah, jadi saya bersyukur gitu bahwa Tuhan itu selalu ngingetin dari soal-soal kecil itu, tapi kita bisa belajar gitu. Jadi lain kali kalau ada apa mungkin nanti akan ada hal yang lebih makin lama makin susah lah gitu. Jadi ini yang paling gampang sudah kursi. Saya nggak mau mikir panjang-panjang kan. Masa hilang tidur gara-gara jadi saya bersyukur gitu bahwa kita belajar lagi gitu loh. Saya cuma mau kasih contoh itu aja bahwa Roh Kudus itu begitu caranya kira-kira gitu loh. Maksudnya tuh ingat, tapi yang penting sekali kita baca firman Tuhan. Karena kalau saya nggak pernah baca Matius 5:42, ya I don't know, right? Gitu. Jadi saya selalu encourage orang-orang tuh untuk tiap hari tuh belajar at least satu, bacalah gitu firman Tuhan itu gitu. Ya itu ya, saya bersyukur aja bahwa Tuhan selalu memberikan senjatanya dulu kan, pedang roh, pakai pedang firman kan. Kalau dalam kehidupan kita berketopong keselamatan, baju zirah iman, berpedang firman gitu. Ya itu aja gitu. Jadi saya bersyukur aja gitu bahwa Tuhan tuh selalu dari soal kecil, soal besar dia perhatikan kita gitu. Amin. That's good ya. Memang dalam pelayanan itu you have, kan sudah dibilang ya, you have to take an extra mile ya. Terus saya ingat juga ada salah satu pastor bilang, if you wanna move up, you have to take 2 steps forward. Kalau misalnya jatuh, just 1 step aja, jangan ke belakang 3 step terus mundur 2 step gitu. Jadi diundung ke bawah. Majunya 2 step, mundurnya misalnya jatuh 1 step aja gitu loh. Jadi majunya lebih banyak dari mundurnya gitu. That's good ya. Ya, saya juga mau tambahin ya. Tadi yang Syuhyang bilang, kita belakangan juga belajar sekali tentang ini untuk mempraktekkan firman Tuhan. Kita punya kenalan, umurnya udah 86 lebih kali. Nah, dia jalannya udah susah, semua udah susah. Nah, dia mesti ke airport, dia tinggalnya di Hamilton. Toto saya kepikiran, kok kasihan ya, anaknya tuh nggak ada yang di sini. Jadi saya nanya Steve, seperti Steve yang bilang, kadang-kadang kita banyak ide, tapi yang ngerjain suami. Jadi kan mesti. Jadi saya bilang, gimana Sanje, ini kalau ia keberatan nggak? Oh nggak. Sebab saya juga ada firman Tuhan, itu di Amsal yang dikatakan, itu Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi saya suka melihat ya, Tuhan tuh kadang-kadang memberikan kita tuh kesempatan untuk menolong. Jadi ini bukan sesuatu yang, jadi jangan kita sampai melepaskan kesempatan itu. Jadi
Sebab ya kita mesti jemputnya itu jadi dari rumah kita di Mississauga, kita jemput ke Hamilton, dari Hamilton ke airport, nanti pulangnya gitu lagi. Tapi kita benar-benar merasa, dulu ada hamba Tuhan bilang, sebetulnya ya kalau kamu tuh bisa melakukan kebaikan, ada orang tuh yang terlalu kok mau melakukan kebaikan, tunggu saya mau doa sama Tuhan dulu. Mesti enggak. Sebetulnya kok kita bisa berbuat? Why? Sebab Tuhan kan selalu bilang bahwa biarlah kita itu memancarkan Tuhan ya. Nah, apa itu jadi saya melihat bahwa sebetulnya dalam kehidupan ini jangan kita cuma lihat oh kita lagi mau apa itu nolong orang apa, kita ngelihat itu kesempatan yang Tuhan berikan dan jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri atau kesempatan yang Tuhan beri. Sekarang saya mau ngomong cuma satu lagi tentang yang ayat pertama. Sebab saya belajar banyak tentang ayat pertama. Tadi Yohanes 16:1, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Nah, dulu pikiran saya, oh kalau saya benci sama orang itu, saya kesel apa, itu dosa. Tapi kalau kecewa, ibaratnya tuh kalau kesalahan itu kan kita kecewa kok, kita nggak marah ke orangnya, kita nggak apa. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dengan kekecewaan, itu kita bisa menolak Tuhan. Sebab ingat saudara-saudara di Matius dikatakan waktu Yohanes Pembaptis masuk penjara, lantas saya bacain aja deh ya, Matius 11 ini ayat 11 sampai 6. Sesudah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya, murid-murid Yohanes bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Nah, lantas Yesus perkataan Yesus di kalimat yang terakhir, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi saya melihat Yohanes Pembaptis itu benar-benar nabi yang sangat besar ya. Nah, tapi waktu dia tuh, ya dia yang bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dunia, itu di Yohanes yang pertama-pertama kita baca. Dia tahu banget Yesus, dia yang membaptis Yesus semua. Tapi waktu dia dimasukin penjara, kok dia jadi mulai sanksi bahwa Yesus itu benar Kristus atau enggak. Ya, jadi dan lagi Yesus mengatakan, kalau orang kecewa itu bisa akhirnya menolak Tuhan. Jadi saya melihat sekarang saya baca di 1 Petrus, ini udah sering kita saudara udah tahu 1 Petrus ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Itu kita udah sering dengar kan. Nah sekarang bagaimana kita mesti menghadapi itu? Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi tadi yang Sun Yong bilang, kita masih di dunia, kadang kita masih mengalami penderitaan, di mana Tuhan juga kadang-kadang memberikan ujian. Nah, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saya melihat kalau kita tuh lagi kena penderitaan, segala macam gitu, fokus kita selalu pada Tuhan dan beriman pada Tuhan. Jangan mau kita fokus kepada yang susah-susah yang bikin kesel kita.
Dan kita selalu percaya dibilangkan dengan iman yang teguh bahwa Tuhan itu udah kasih kita Roh Kudus yang tadi udah dijelasin semuanya itu, yang bakal memampukan kita melewati penderitaan itu. Jadi ini cuma ingat aja kalau ada kita tuh mengalami penderitaan, janganlah kita itu fokus pada penderitaan, apalagi kecewa seperti Yohanes, mungkin dia bekerja buat Tuhan, kok totonya dia dimasukin penjara. Jadi kayaknya kok something yang nggak ini ya kan nggak sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi jangan sampai kita terjerat oleh setan sampai kecewa. Mungkin ada satu ayat yang menguatkan yang tadi Inge baru bicarakan, itu di 1 Petrus, kita baca sama 1 Petrus 3 ayat 13 mulai sampai 17. Menderita dengan sabar. Kalau kita menderita, bagaimana respons kita untuk melepaskan diri kita dari penderitaan ini. Jadi menderita dengan sabar. 1 Petrus 3 ayat 4 saya baca ya. 1 Petrus 3 ayat 13. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Ini key-nya di sini. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Dan dengan hati yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Wow. Yeah. That's good encouragement untuk kita mendengarnya. Ya, ini saya tambahin lagi dikit di Yesaya 48 ayat 10. Itu dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. Amen. Ya, itu fokus kita kemana? Kalau saya melihatnya, iya, kita kalau berbuat baik, itu sesuatu kebenaran yang saya percaya sekali Tuhan tuh sudah taruh dalam hati kita. Cuman kita mau ambil, mau pakai apa enggak, gitu. Kalau enggak, fokus kita tuh jadi sengsara. Selalu ada pendengaran dari kuping tuh ini, itu. Tapi dengan adanya fokus kita itu berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari. Lagi makan, lagi jalan, lagi bicara, lagi nyetir. Itu menolong kita sebenarnya untuk kita tuh lebih lagi di dalam hati itu. Roh Kudus itu kita praktek. Saya selalu bilang sama Inge, ini lagi latihan. Kita semua ini lagi latihan. Udah gitu aja. Ya, ada yang nanyain saya tuh pernah ikut les Bible gitu, nggak pernah. Tapi saya percaya ya, yang tadi Bang Roh Kudus akan mengingatkan. Emang saya, mungkin ada saudara yang jauh lebih banyak, saya emang kalau baca firman tuh lama sekali. Sampai anak saya kok lihat, aduh Mam, itu 1 lembar kok bacanya lama banget. Tapi saya tuh benar-benar mengunyah gitu ya, ibaratnya. Jadi saya baca Bible ini udah 5 kali, dan sekarang yang ke-6. Jadi saya lihat kalau saya baca Bible gini ya, kayak sekarang tadi baca tentang hati-hati jangan kecewa, langsung saya tuh Roh Kudus tuh ngingetin saya banyak. Oh ya ingat nggak waktu itu Yohanes juga dibilangin gitu. Oh ya, jadi yang saya ngelihat yang ngajar itu Roh Kudus tuh benar-benar yang ngajar kita. Sebabnya saya bukannya bilang orang belajar bagus, orang yang masih mau belajar gitu-gitu. Tetapi at least biarlah kita itu jangan, tadi yang Syuhyang bilang, jangan jemu-jemu baca firman Tuhan. Sebab itu tuh adalah manual kehidupan kita ya. Begini, kalau baca itu ya, memang kita semua sibuk, kita selalu ngomongin dunia tuh kita sibuk. Sebenarnya juga sudah dikotbahkan di depan itu priority, ya, prioritize your time. Kalau itu cari kesenangan kita. Kalau saya sekarang tambah lama itu, saya sering main di komputer, jadi dengan digital. Jadi saya ambil ayat itu, saya copy and paste. Ya ini cara saya begitu, terus saya bisa baca lebih enak.
Kalau buku saya buka, ini Kak Sim Leong tukang nulis buku. Jadi dia buat dia itu mungkin senang dengan saya dari dulu buka buku tuh nggak senang gitu. Jadi sekarang ada digital tuh ambillah keuntungan itu. Apa yang saudara semua rasanya uh, very canggih, very menyenangkan. Sebab saya duduk di sini nih boleh bilang kayak 12 jam setiap hari. Jadi jadi itu menolong saya juga. Jadi jangan dengan apalagi ayatnya menarik sekali seperti yang nggak bilang. Wah langsung mulai seru lah begini gini itu bikin semangat. Sebenarnya yang bikin ya kita saya cari semangat sih sebenarnya. Saya itu cari semangat selalu. Kalau saya nggak ada semangat, saya selalu bilang orang, oh, kapan Steve mau dipanggil? Kalau saya sudah tidak punya goal lagi, Tuhan, Engkau ambil saya hidup ini. Jadi persoalan itu kita mesti fokus, kita mesti punya goal dalam hidup. Kalau tidak ada, kita akan ya kayak mobil tuh kita jalan-jalan kemana kita nggak tahu, ya nggak lucu kan? Punya goal. Oke, saya tambahin dikit tentang punya goal. Sebetulnya kalau badan kita itu perlu sandang, pangan, papan, ya kan? Itu basic. Kalau saya lihat, kalau kebutuhan dari jiwa kita itu, saya selalu ingatnya PASS, PASS, kayak kita pass di exam. Nah, P itu buat purpose, A itu buat acceptance. Sebab hidup kita kok kita nggak punya community, kita rejected, itu kita lihat aja orang yang gitu biasanya yang suka nembak-nembakin orang gitu kan. S, security. Kalau perempuan lebih perlu security. Kalau laki, S lainnya significant. Jadi security and significant itu buat laki lebih perlu significant, buat perempuan lebih perlu security. Jadi saya selalu ingat bahwa itu adalah kebutuhan jiwa kita, PASS. Tadi apa? Acceptance. Acceptance. Jadi orang yang nggak punya community, nggak punya yang disayang orang, kasih itu kan perlu. Saya selalu bilang hidup kita ini masih berdua. Saya juga bilang, aduh, Lian Hua sekarang sendiri, sekarang masih ada family. Itu yang selalu saya bayangkan. Saya sekarang ngelihat orang sekarang tuh udah gampang apa ya, kayak sedih gitu. Empati. Aduh, namanya itu. Kalau bahasa itu bahasa buku, Sun Leong pasti tahu itu bahasa buku. Saya bingung belajar dulu, tapi untung saya lulus sekolahnya. Saya sampai sekarang nggak bisa tuh belajar dari komputer digital, harus di print, baru masuk di otak. Iya. Saya print. Yang Nggak tadi bisa. saya ngomong saya juga ada print, tapi dari digital. Tapi itu saya punya kesenangan. Apa-apa itu ya kesenangan kalau dipakai. lain-lain. Iya, orang lain-lain lah begitu. Interesting. P tadi itu apa, Inga? Purpose. Purpose. ya. Sebab tadi kan Steve bilang dunia ini kalau nggak ada goal, nggak ada purpose, mau ngapain ya? Purpose, acceptance, security, significant. Siapa yang nggak mau dia accept sama community? Mm-mm. Problemnya suka jadi apa namanya, kompromis ya. Ya, Udah jam 12.14. ya I learned a lot today. nggak Thank you. nggak berasa. Makanya saya senang join yang Ngumpul sesepuh. dengan lebih tua belajar dari mereka. Kehidupan mereka lebih maju. Oh, kita malahan belajar dari muda-muda. Oke, terima kasih Sun Leong, Medi. Sampai semuanya jadi seru. Sampai Roni jadi seneng, diharap selalu ikut. Okay, next one will be June the 25th. Kim and praise worship kita berdua, Stephen-nya. Oke, kita udah semua udah cukup. Jadi tutup, Medi, tolong, dan diteruskan dengan Cik Sian. Atau mau Nanti. kasih kesempatan elder kita untuk berdoa nutup. Itu Ron? board atau elder? Yang elder ini Roni atau Somi? Saya jadi bingung. Eldernya kan si Roni sekarang. Oh, Ya, Ron. oke Ron, Ya, silahkan. kita doa sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, untuk kami boleh saling berbagi, kami boleh belajar satu dengan yang lain, dan yang terutama kami mengucap syukur Tuhan
mempunyai Tuhan seperti Engkau yang memberikan firman-Mu, yang memberikan Roh Kudus-Mu, yang menghibur kami, yang memberikan kami purpose. Dan kami mengucap syukur untuk grup ini, grup senior di mana kami boleh diterima, acceptance satu sama lain, dan juga kami mengucap syukur Tuhan karena kami mempunyai merasa aman di dalam Engkau Tuhan. Dan Bapa, as we go our ways, kami berpisah satu dengan yang lain, kiranya berkat-Mu beserta dengan kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, dan purpose di dalam menjalani hidup kami hari demi hari, dan juga berikan kami keinginan untuk memberikan dampak kepada orang-orang di sekitar kami, community kami, terutama teman-teman seiman kami, Tuhan. Kami serahkan hidup, waktu, kesempatan, masa depan ini ke dalam tangan-Mu, Bapa, beserta dengan kami terus, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Thank you, Ron. Thank you. Pastor Leo tadi minta maaf, dia bilang, Ori, dia kelupaan. Oke, bye. Oke, thanks. Bye. Jadi yang masih mau sehat, badannya kuat, masih bisa Yuk. tinggal, Iya. ikut sama Cik Sian. Oke, saya Lip. Thank you. Oke, thanks. Thank you.